Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan rangkaian RLC atau RL atau RC ya. Nah, untuk selanjutnya perhatikan pembahasannya. Ya, latihan 2 soal rangkaian RLC. Nah, oke. Di sini ada soal 1, sebuah rangkaian RC ya, dialiri arus AC dengan persamaan I sama dengan 0,6 sinus 1500 T plus 53 derajat. Nah, jika hambatan murni ya. Nah, di sini hambatan murninya adalah 600 ohm, hitung kapasitas kapasitor, kemudian B-nya impedansi rangkaian. Oke, kalau ada soal seperti ini ya, ditampilkan persamaan arus nah, kayak gini, maka kita cepat-cepat membuat segitiga. Ya. Kenapa? Karena pasor itu ada dua, pasor hambatan dan pasor tegangan. Ya. Atau menggunakan hambatan dan menggunakan tegangan. Nah, sekarang kita pakai yang hambatan. Ya. Misalkan seperti ini. Ya, ini hambatan. Kemudian di sini tidak ada hambatan lain kecuali XC. Ya. Ini XC. Kemudian ini pasti ini impedansi Z ya, segitiga. Nah, di sini sudutnya 53 derajat. Nah, dari data ini kita bisa mencari XC berapa, impedansi berapa. Nah, dengan ini 600 ohm ya. Nah, sekarang jawab nomor A. Nomor A ditanyakan kapasitas kapasitor. Nah, C-nya berapa? Kapasitas kapasitor ya. Nah, berarti kita cari dulu XC-nya berapa ya. X berapa? Nah, di sini karena di sini segitiga boleh menggunakan aturan sin, cos, dan tan. Nah, kalau pakai sin tidak mungkin. Kenapa? Karena X belum ada, Z juga belum ada. Nah, yang paling gampang adalah menggunakan tan theta. Nah, di sini maka tan theta ya sama dengan ya XC per R. Nah, berarti XC diperoleh ya, R tan theta ya. Udah, di mana R-nya 600, kemudian tan-nya kita pakai yang ini 53 derajat. Nah, berarti ini 500, bukan 600, sorry. 600 saya hapus dulu. Ya. Nah, 600 ya. Kalikan, nah, tan 53 itu berarti 4/3. Kita cari dengan ini saja. Berarti 200 ini 800 ya. Nah, XC sendiri, XC itu 1/1 omega C ya. Nah, berarti ininya 800 ya. Kemudian 1/, nah, omeganya itu di sini tulisannya 1500. Berarti pakai 1500 ya. Nah, kemudian kalikan C. Nah, maka nanti C-nya dapat 1/, ya. 1/800 kalikan 1500 ya. Nah, ini udah jelas di sini bahwa 8 kali 5 40 ya. Berarti 120 ya. 120 berarti 12 kali. Nah, ini aja tulis dulu ya. 10 pangkat ini udah 4 ya. 4. Nah, berarti 12 ya. Nah, kali 10 pangkat ya. Kali 10 pangkat 5. Nah, kalau dinaikkan ini berarti 1/12 kali 10 pangkat min 5 farad ya. Kalau dibuat dibuat mikrofarad berarti kalikan dengan 10 pangkat 6. Nah, berarti tinggal 10/12. Nah, itu mikrofarad ya. Nah, boleh diperkecil lagi misalkan 5/6 mikrofarad sampai seterusnya. Nah, kemudian nomor B ya. Nomor B, impedansi. Ya, impedansi. Nah, impedansi atau kita beri notasi Z itu boleh menggunakan sin, boleh menggunakan cos ya. Nah, misalkan kita pakai cos ya. Nah,
cos theta itu R per Z. Nah, sekalian ini faktor daya ya. Nah, berarti ini cos 53 ya. 53 sama dengan R-nya udah 600 ya. Kemudian ini Z, nah Z-nya itu 600 ya. Dibagi dengan cos 53. Nah, cos 53 berarti tulis aja dulu cos 53. Berarti ini 600 dibagi dengan 3/5 ya. 3/5. Nah, ini dibagi 3 saja 200. Berarti kalikan 5. Berarti 1000 ya. 1000 ohm. Jadi impedansi rangkaian RC ini adalah 1000 ohm ya. Oke. Nah, itu jawabannya ya, untuk soal nomor 1. Mudah-mudahan dengan contoh yang kesekian kalian lebih memahami atau paham lah. Jadi, oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal seperti ini. Ini ada rangkaian ya. Rangkaian RC masih ya. Rangkaian RC ini tegangan pada kapasitor ditanyakan berapa. Kemudian reaktansi kapasitifnya berapa, kemudian harga resistor berapa, impedansi rangkaian berapa. Oke, untuk soal nomor A, pertanyaan nomor A, jawab nih. Jawab ya. Untuk nomor A ditanyakan tegangan kapasitor PC berapa. Nah, di sini ini P, yang ini PR ya. Ini PR ya. Ini ada PR. PR udah jelas 60, maka gunakan ini. V kuadrat sama dengan VR kuadrat ditambah V C kuadrat ya. Ini 100 ya. Ini 100 kuadrat kan ya. 100 kuadrat sama dengan 60 kuadrat. Ini udah bisa ditebak nih. Kalau ini 100, ini 60, ini pasti 80 ya. PC kuadrat. Berarti nanti PC kuadrat sama dengan 10 pangkat 4 dikurangi 36 kali 10 pangkat 2 atau 10.000 dikurangi 3.600 ya. Berarti PC itu 6.400 ya. Nah, kuadrat nih. Maka diperoleh ya bahwa VC sama dengan 80 volt ya. 80 volt. Ada ya? 80 volt untuk PC. Nah, nomor B-nya reaktansi kapasitif. Nomor B-nya ditanyakan XC-nya berapa. Nah, karena di sini sudah ada VC, berarti dengan V sama dengan I kali R. Nah, atau nanti VC boleh I kali XC. Ininya 80 ya. I-nya 5 ampere, di situ tertera. Maka nanti perolehan XC sama dengan 80/5 atau 16 ohm ya, gitu. Nah, kemudian ditanyakan lagi nomor C ya. Nomor C itu resistornya berapa? Resistor berapa nilainya ya? Resistor ya, di sini ada hambatan ya, berapa? Udah gampang, tinggal Pi sama dengan langsung aja I kali R. Ini tertulisnya 60 ya. 60 sama dengan 5 kalikan R. Berarti nanti R itu sama dengan 12, 60 bagi 5, 12 ya. 12 ohm. Gitu ya. Nah, sekarang nomor D. Nomor D-nya langsung aja boleh ke kanan, boleh bebas ya. D berarti ditanyakan impedansi berapa. Nah, impedansi kita punya rumus ini. Akar dari R kuadrat. Nah, di sini cukup dengan XC kuadrat saja. Nah, udah. Ini berarti XC-nya sudah diperoleh tadi 16 ya. 16 kuadrat ditambah 12 kuadratnya. Ya, gitu ya. Nah, 16 kuadrat saja itu 256 ya, tambah 144 ya. 256 tambah 144 ya. Tambah 144. Ya. Ini berarti 200 ya.
20 ya, gitu. Oke. Itu jawaban untuk nomor D. Lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 3 ya. Nah, di sini juga ada hambatan. Nah, R, X, L, X, C. Udah lengkap ya. Saya tulis lagi di sini. Ini misalkan R, ini XL, yang ini XC. Jelas di sini ini 30 di sini 10 Jelas XL lebih besar dibanding dengan XC. Nah, ditanyakan impedansinya berapa? Nah, nomor A ya, jawab aja langsung. Jawab ya. A impedansi ya, atau kita sebut Z. Nah, impedansi itu Z sama dengan akar dari ya, R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kuadrat kan ya. Nah, kalau mau tidak ribet bikin akar, boleh ini kuadratkan ya, langsung. Ini berarti 20 kuadrat. Kalau sudah bisa tidak perlu ke sini, langsung aja 400 ya. Di sini 30 dikurangi 10 kuadrat, ini juga sama, tidak perlu pakai. Nah, ya. Kita pakai gaya cepat, misalkan tak pakai ini langsung. Nah, terus ini 20 berarti 400 juga. Nah, ini berarti 800 ya. Nah, Z-nya nanti baru di akar 800 ini. 800 itu berarti 400 kali 2 berarti 20 akar 2 ya. Ini udah jelas. 20 akar 2 itu berarti sudutnya itu 45 derajat ya. Gitu. Nah, sekarang persamaan arus. Nah, persamaan arus ya, B itu I fungsi dari T ya. Untuk mencapai ini kita cari dulu I maksimumnya berapa. I maksimum ya. I maksimum berarti tinggal V per Z. Nah, P-nya yang mana? P-nya ada yang 100 ya. Berarti tinggal 100 dibagi dengan Z-nya 20 akar 2 ya. Nah, berarti 20 akar 2 ini saja udah 5 ya. Ini dengan ini udah 5, berarti 5 per akar 2 atau 5 per 2 akar 2 apa ampere itu ya. Nah, nanti masukkan ke sini atau gambar dulu ininya segitiga ya. Nah, ini berarti R, kemudian ini. Nah, ingat di sini ada dua hambatan XL dan XC, berarti XL dikurangi XC. Kenapa? Karena di sini lebih besar dibanding dengan ini ya. XL lebih besar dibanding dengan XC. Nah, ini impedansi yang tadi ya. Ini Z. Nah, ini 30 dikurangi 10 ya. 30 dikurangi 10 ini kan berarti 20 ya. Ini 20 juga. Nah, pakai tan theta. Tan theta berarti 20 per 20. Itu berarti 1. Maka tan theta-nya 1, theta-nya berarti 45 derajat. Nah, baru sekarang kita masukkan ke persamaan arus. I sama dengan I maksimum sinus dalam kurung. Nah, di sini ada tulisan 100. Berarti 100 T. Nah, ditambah atau dikurangi coba. Nah, XL lebih besar dibandingkan dengan XC. Berarti dikurangi 45 derajatnya. Nah, tinggal masukkan I sama dengan nah, tinggal ini berapa? 5 per 2 akar 2 atau boleh 2,5 lah. Nah, sinus 1500 T min 45 derajat gitu ya. Ini persamaan arus. Oke. Kemudian berikutnya C tegangan pada masing-masing kapasitor. Nah, tadi arusnya adalah 5 per 2. Nah, berarti tinggal jawab ya. C. Ya, C berarti ditanyakan PR berapa. Nah, PR berarti tinggal I kali R. I-nya berarti 5 per 2 ya. Akar 2 kalikan 20. Berarti 10 akar 2 ya. Volt. Nah, kemudian VL berarti ya. VL berarti IXL ya. Nah, tinggal masukkan 5 per 2 akar 2 kalikan dengan di sini 30. Nah, berarti kan 15 berarti 75 akar 2 volt. Nah, kemudian yang terakhir VC ya.
itu I kali XC. Tinggal 5/2 akar 2 kalikan 10 ya. Nah, berarti 25 akar 2 volt gitu ya. Oke, itu soal nomor 3 jawabannya. Nah, mudah-mudahan lebih jelas lagi. Untuk selanjutnya kita langkah ke soal keempat. Hmm, ya. Nah, pertanyaannya ini impedansinya berapa? Impedansi berapa? Kita cari ya. Nah, di sini ada sebuah rangkaian RLC ya. Ini lengkap nih. Kemudian R-nya 300, L-nya 6 Henry, kemudian C-nya 5 mikrofarad nih. Nah, kita cari dulu ya untuk mencari impedansi. Impedansi ini kurang N. Itu berarti kita nyari dulu XL-nya berapa, XC-nya berapa. Nah, jawab aja ya. Jawab. Hmm, ya, jawab. Nah, cari XL dulu berapa. Nah, XL berarti omega kali L. Nah, omeganya kita ambil dari sini. Berarti 100 kalikan ya, L-nya 6 ya. Berarti ini jawabnya 600 ya. Udah. Nah, kemudian cari cari XC berapa ya. XC ingat tuh ya, 1/omega kali C. Nah, 1/omeganya itu berarti 100 ya. Kemudian C-nya di sini 5 mikrofarad. Nah, berarti tinggal konversi dulu 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke. Nah, ini coret dengan ini. Nah, berarti tinggal 1/5 kali 10 pangkat min 4. Ini naikkan sini ya, nanti tinggal 10 pangkat 4 per 5 ya. Berarti 10.000 bagi 5 ya. 10.000 bagi 5. Nah, berarti berapa tuh? Ini sekitar 2000 ya. 2000 ohm ya. Ini gede pisan ya. Gak apa-apa lah. Yang penting kita bisa mencari. Nah, sekarang cari impedansinya berapa? Impedansi berarti apa? Z sama dengan akar dari ya R kuadrat ditambah X. Nah, di sini dulu paling paling gede adalah XC ya. Berarti XC dikurangi XL. XC dikurangi XL. Nah, rangkaian bersifat kapasitif ya. Nah, ini masukkan nih 300 kuadrat ya. 300 kuadrat berarti teraja tulis dulu 300 kuadrat ditambah dalam kurung 2000 ya dikurangi 600 ya. Oh, gitu ya. Nah, nanti diperoleh bahwa ini 300 berarti ini 9 kali 10 pangkat 4 kemudian ditambah 2000 dikurangi 600 ya. Berarti 2000 1400 ya. 1400 kuadratkan ya. Kuadratkan ya. Nanti akan diperoleh 9 kali 10 pangkat 4 ditambah nih 14 kuadrat berarti ntar dulu ya. Ya. 196 ya. Ini tidak klop deh etanya apa? 196 kali 10 pangkat 4 nggak apa-apa lah. Yang penting ini bisa diakar berarti 10 pangkat 2 akar dari 196 tambah 9 berarti 5 ya. Ya, 02 ya, segitu. Nah,
akar dari 205 kali 10 pangkat 2 ohm. Itu ya. Ini maaf angkanya tidak ngepas. Seharusnya ini jangan 5 atau kita ganti dengan 0,5 ya supaya hasilnya 200. Oke, untuk selanjutnya perhatikan soal yang berikutnya. Soal nomor 5. Nah, ini frekuensi angularnya 2500 radian, kemudian R-nya 600, kemudian L-nya 800 ya. Kita bahas ya. Ini berarti saya tulis dulu ya. Diketahui ya. Diketahui ya. Omega berarti 2500 ya. Radian per sekon, kemudian R-nya itu 600 ohm, kemudian L 80 ya, milihenry. Buat Henry berarti 8 kali 10 pangkat min 2 Henry ya. Kemudian C-nya 0,4 mikrofarad atau 4 kali 10 pangkat minus 7 ya farad. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita gambar berupa segitiga. Nah, pasor hambatan. Ini R. Nah, ini X L dikurangi untuk sementara ya. XL dikurangi XC. Nah, ini berarti impedansi. Ini berarti sudutnya, sudut fase untuk faktor daya untuk sudut fase apa ya. Nah, sekarang kita cari yang pertama XL. XL-nya berapa? Reaktansi kapasitif reaktansi induktif berapa? Omega kali L. Berarti 2500 ya. Kalikan L-nya 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini coret ya dengan ini. Berarti tinggal 8 kali 25 berarti 200 ya. 200 ohm. Ya. Kemudian XC-nya XC berarti kita cari dulu ya. Ya, XC sama dengan berapa ya? Nanti jawab di sini saja. XC berarti 1 per omega C. Nah, 1 per 2500 kalikan 4 kali 10 pangkat min 7 ya. Oke. Nah, berarti tinggal nih 4 kali 2500 kan berarti 10.000. Berarti 10 pangkat 4 kalikan 10 pangkat min 7. Nah, ini sisanya 10 pangkat 3 min 3. Kalau dinaikkan berarti ke atas berarti 1000 ya. Berarti 1000 gitu. 1000 ohm. Nah, berikutnya impedansi rangkaian. Nah, impedansi rangkaian ya. Impedansi rangkaian impedansi dalam kurung Z ya, itu boleh cari langsung Z kuadrat sama dengan atau Z akar dari ini. Nah, di sininya 600 ini. 600 kuadrat ini soalnya bisa ditebak loh, paling 800 sisinya. Nah, ditambah dalam kurung. Nah, XL-nya 200, XC-nya 1000. Berarti XC lebih besar dibanding dengan XL gitu ya. Rangkaian bersifat kapasitif. 600 ditambah ini 1000 dikurangi 200 ya. Nah, soal ini sebenarnya bisa ditebak ya. Nah, berarti ini kuadratkan. Ini 600 kuadrat, berarti 600 kuadrat ditambah 800 kuadrat ya. Nah, hasilnya nanti ini 10.000. Nah, Z akar dari ya 36 kali 10 pangkat 4 ya, ditambah 64 10 pangkat 4 ya. Ini udah 100 ya, berarti 1000 ya. Z sama dengan akar dari ya. 64 tambah 36 kan berarti 100 ya. Berarti 100 kalikan 10 pangkat 4. Kita jelaskan. Ini di akar berarti 10, ini di akar berarti 10 pangkat 2. Maka impedansinya adalah 1000 ohm ya. Gitu ya. Gampang kan? Nah, itu impedansi. Nah, sekarang berikutnya adalah fase arus. Fase arus
fase arus. Nah, ya, boleh begini. Fase berarti fase boleh menggunakan tan theta ya, atau cos theta. Yang jelas nanti boleh pakai sin, boleh pakai cos. Tapi yang jelas, nah ini rumusnya adalah tan theta. Berarti XL XL dikurangi XC atau XC dikurangi XL per R ya. Nah, berarti XL dikurangi XC saja 800 ya. 800 dibagi dengan 600 ya. Nah, ini berarti jawabannya 4/3. Jadi fase arus dan tegangan itu 4/3 atau sudut fasenya, karena di sini udah gede, sudut fasenya ini berarti 53 derajat ya. Nah, berikutnya adalah faktor daya ya. Faktor daya. Faktor daya itu pakai cos theta. Cos theta, nah, di sini adalah R per Z. Nah, berarti cos theta itu 600 per 1000 ya. Nah, atau sudah jelas di sini cos 53 ya. Cos 53 boleh langsung. Nah, berarti tinggal 6/10 berarti 3/5 ya. Nah, ini faktor dayanya 3/5. Oke, itu jawaban soal nomor 5. Sekarang kemungkinan kalian sudah lebih mengerti lagi karena sudah ditampilkan soal latihan 1, latihan 2. Nah, di latihan 2 ada 5 soal yang setelah kita bahas. Mudah-mudahan lebih mengerti lagi ya. Walaupun ini saya nyoba dengan tulisan tangan ya. Mudah-mudahan kelihatan lah atau agak jelas gitu ya, tulisannya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas soal yang berikutnya. Soal 6. Ya. Nah, soal 6 itu ada rangkaian RLC ya. Ada rangkaian RLC. Nah, seperti pada gambar di bawah, hitung tegangan sumber dan faktor dayanya. Nah, di sini PAB itu 80 ya. 80 volt, kemudian PBD. Nah, langsung ini ke sini. PBD berarti 60 ya. 60 volt. Nah, kalau ada soal seperti ini, saya ulangi lagi. Kalau ini 80, ini 60, berarti 100 ya. Itu hanya apa? Tegangan sumbernya. Nah, kita buat segitiga lagi. Nah, di sini tegangan, berarti pasornya pasor tegangan. Ini berarti PR, ya. Ini berarti PL min PC untuk sementara ya. Nah, nilainya 60, ini 80 ya. Ini adalah P sumbernya atau PAD. Nah, PAD itu bisa dicari berapa? PAD kuadrat ya, sama dengan PR ya, kuadrat ditambah PX kuadrat. Nah, PX itu berarti PL dikurangi PC. Nah, oke, gampang kan? 80, 60, oh, berarti udah 100. 60 kuadrat ya. Oh, 80 kuadrat, sorry. 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Ya, berarti nanti ini jumlahnya 6.400 ditambah 3.600 ya. Nah, berarti PAD udah jelas ini 10.000. Nah, berarti ini 100. 100 apa? 100 volt ya. Gitu ya. Itu tegangan sumber. Nah, sekarang faktor dayanya berapa? Faktor daya ya, karena sudah diperoleh, ini berarti 100 ya. Nah, faktor daya ya, faktor daya itu boleh pakai ini tan theta ya, atau saya hapus ini terlalu jelek nih ya. Faktor daya gunakan cos theta. Nah, berarti
cos theta itu, nah biasanya R per Z. Nah sekarang tidak lagi, berarti PR per PAD ya. Nah, dah PR-nya 80, kemudian PAD-nya itu 100 ya. Nah, berarti faktor dayanya adalah 0,8. Mas tanpa satuan ya, karena di sini volt dan volt. Oke, itu soal-soal yang telah kita bahas ya. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti dan memahami. Jadi kalau ada soal RLC atau RL atau RC, kalian cepat-cepat menggunakan atau menggambarkan sebuah segitiga, bisa pasar hambatan, bisa pasar tegangan. Oke, itu mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Uh, Tinggalkan selalu pesan Anda, like, komen, dan subscribe, serta share ke teman Anda supaya teman Anda juga ikut memahami, mempelajari, ya, sehingga mereka itu pengetahuannya bertambah. Oke, mohon maaf ada kesalahan di dalam penampilan ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.